Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini kita akan membahas semua Guts Hyperkey Ultraman yang ada di series Ultraman Trigger. Ya, khusus yang muncul di seriesnya aja. Penjualan mainan gak termasuk ya. Hyperkey itu pasangan untuk Guts Spark Lens. Konsepnya dibuat mirip dengan magazine dan flash drive yang dijadikan satu. Hyperkey bisa digunakan untuk bertransformasi menjadi Ultraman atau sekedar menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Hyperkey di Ultraman Trigger dibuat oleh Akito, tapi ada juga Hyperkey yang tercipta sendiri. Sekarang langsung aja lah kita bahas. Ini dia semua Hyperkey Ultraman yang ada di series Ultraman Trigger. Yang pertama, Hyperkey kosong. Ini adalah Hyperkey yang sama sekali nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, Hyperkey inilah yang nantinya bisa dimasukkan ke kekuatan Ultraman dengan mengekstrak datanya. Atau bisa juga Ultraman itu sendiri yang memasukkan kekuatannya. Selain kekuatan Ultraman, kekuatan Kaiju juga bisa dimasukkan. Awalnya malah Hyperkey itu isinya Kaiju semua. Terus kalau misalnya data Ultraman dimasukin ke Hyperkey, apakah orangnya bisa menjadi Ultraman? Jawabannya enggak ya. Kecuali orang itu human host ataupun human form Ultraman. Kalau cuma manusia biasa kayak Akito, dia nggak bakal bisa menjadi Ultraman walaupun udah menggunakan Hyperkey Ultraman. Tapi kekuatan dari Hyperkey itu tetap bisa digunakan untuk menyerang. Hyperkey berikutnya dari Ultraman Trigger atau Kengo. Pertama ada Hyperkey Multi-Type. Awalnya ini adalah Hyperkey kosong yang diberikan oleh Shizuma. Dan ketika Kengo menemukan patung Ultraman Trigger, cahaya Ultraman Trigger masuk ke dalam Hyperkey ini dan menjadi Hyperkey Multi-Type. Hyperkey Ultraman Trigger Multi-Type adalah kekuatan defaultnya Trigger, karena untuk berubah pertama kali harus menggunakan Multi-Type. Yang kedua ada Hyperkey Power Type. Awalnya juga merupakan Hyperkey kosong. Akito mengekstrak data-data Ultraman Trigger Power Type dari puing-puing kuno yang kebetulan di sana ada kekuatan Trigger yang bertipe kekuatan fisik. Lalu yang ketiga ada Hyperkey Sky Type, diekstrak dari puing-puing kuno yang berisi kekuatan Trigger tipe kecepatan. Form-form Ultraman Trigger bisa ada di puing-puing kuno, itu karena di masa lalu pecahannya masuk ke dalam puing tersebut dan kebetulan Shizuma Foundation menemukannya. Untuk tiga Hyperkey tadi, selain digunakan sebagai form Ultraman Trigger, Kengo juga bisa menggunakannya untuk mengakses mode dan finisher pedang Circle Arm. Selanjutnya ada Hyperkey Glitter Trigger Eternity. Hyperkey ini tercipta sendiri dari serpihan Eternity Core dan akhirnya membuat Trigger mendapatkan kekuatan dan form baru. Trigger Dark juga pernah menggunakan Hyperkey ini untuk dijadikan finisher ketika melawan Hyudram. Dan Hyperkey terakhir milik Kengo adalah Hyperkey Ultraman Trigger Truth Type. Ini adalah Hyperkey multi-type yang digabungkan dengan kekuatan Trigger Dark. Untuk mengalahkan Megalothor, mereka harus menggunakan kekuatan cahaya dan kegelapan. Setelah pertarungan selesai, Kengo mengembalikan kekuatan Trigger Dark kepada Ignis agar dia bisa kembali menjadi Trigger Dark. Ultraman Trigger Multi-Type Glitter Trigger Eternity. Ultraman Z yang nyasar ke buminya Trigger juga mendapatkan Hyperkey. Hal ini dikarenakan Z Riser rusak. Jadi Akito awalnya mencoba memperbaiki Z Riser, tapi dia malah kepikiran mengekstrak kekuatan Ultraman Z untuk dimasukkan ke dalam Hyperkey kosong. Karena kalau nunggu Z Riser bakalan lama. Nah, Hyperkey-nya itu ada Ultraman Z original yang didapatkan setelah mengekstrak Z Riser. Lalu Ultraman Z Alpha Edge dari mengekstrak model Ultraman Leo, Ultra Seven, dan Ultraman Leo. Lalu Hyperkey Beta Smash dari mengekstrak model Ultraman, Ultraman S, dan Ultraman Taro. Hyperkey Gamma Future dari mengekstrak model Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan Ultraman Gaia. Dan yang terakhir Hyperkey Delta Res Claw dari mengekstrak model Ultraman Zero Beyond, Ultraman Jet Primitive, dan Ultraman Belial Atrocious. Saat Haruki dan Ultraman Z kembali ke universe-nya, mereka membawa Guts Spark Lens dan Hyperkey tadi karena Z Riser masih belum selesai diperbaiki. Tapi sekarang Ultraman Z udah nggak pakai Hyperkey lagi ya, karena di film Ultraman Trigger episode Z Riser udah selesai diperbaiki. Ultraman Reboot juga nyasar ke buminya Ultraman Trigger. Dia pun membuat wujud manusianya atau human form. Reboot lalu menjelaskan Ultraman dalam wujud manusia bisa mengakses tubuh mereka lagi kalau ada itemnya. Ya, sebenarnya Ultraman Jack, Ultraman The Next nggak perlu alat berubah. Bilang aja mau promosi mainan. Dan akhirnya Ultraman Reboot memasukkan kekuatannya ke dalam Guts Spark Lens dan Hyperkey Gomora. Setelah pertarungan melawan Diavolo selesai, Reboot meninggalkan Hyperkey tadi agar kekuatan dirinya bisa digunakan oleh Guts Select. Dan di episode 23, Akito menggunakan Hyperkey Reboot untuk Nurse DC ketika membunuh Dargon. Ultraman Reboot. Ultraman Reboot.
Setelah kekalahan Trigger Dark melawan Ultraman Trigger, sisa-sisa kekuatannya masuk atau diserap oleh Ignis. Dan kebetulan dia udah melihat bagaimana cara Reboot memasukkan kekuatan Ultraman tanpa alat bantuan. Oh ya, sebelumnya Ignis mencuri God Spark Lens Prototype, Hyper Ki kosong, dan 2 Hyper Ki Kaiju. Nah, Hyper Ki kosong inilah yang digunakan oleh Ignis sebagai wadah kekuatan Trigger Dark. Dan ya akhirnya dia bisa menjadi Trigger Dark. Tapi karena God Spark Lens yang dia gunakan hanya prototype, kekuatan Trigger Dark malah menguasai Ignis. Sampai akhirnya Akito menyempurnakan Spark Lens itu. Dan Ignis pun bisa mengendalikan kekuatan Trigger Dark. 未来へ染める漆黒の闇 Trigger Dark. Nah, jadi itu tadi semua Hyper Ki Ultraman yang ada di series Ultraman Trigger. Ada banyak banget itu. Ada Hyper Ki kosong, terus Ultraman Trigger punya 5. Ada Multi-Type, Power-Type, Sky-Type, Glitter Trigger, dan Truth-Type. Terus Ultraman Z punya 4 Hyper Ki. Ada Ultraman Z Original, Alpha Edge, Beta Smash, Gamma Future, dan Delta Res Claw. Lalu ada Hyper Ki Ultraman Reboot dan Hyper Ki Trigger Dark. Trigger Dark itu Dark Ultra ya, tapi kita anggap Ultraman aja lah. Soalnya dia cuma sisa kekuatan Trigger Dark yang udah kalah. Jadi total Hyper Ki Ultraman yang muncul di Ultraman Trigger ada 12 jenis. Kalau versi mainan lebih banyak lagi. Era Showa mulai dari Ultraman sampai Ultraman XT, pokoknya Ultraman utama dan secondary Ultra yang muncul di live action, terus Heisei Fase 1, Ultraman New Generation, itu mereka juga dapat Hyper Ki versi mainan. Bahkan sampai form-formnya juga dapat. Dan di Ultraman Decker, Hyper Ki baru muncul tuh, yaitu dual Hyper Ki yang digunakan untuk Ultra Dual Sword. Hyper Ki ini diberikan oleh Yuzari Mysterious. Sampai video ini dibuat, nggak ada yang tahu asal-usulnya dari mana. Yang jelas Ultra Dual Sword dan Dual Hyper Ki diberikan kepada Kengo. Dan untuk sekarang ini udah diwariskan kepada Asumi. Oke, segini aja yang bisa admin bahas. Nggak tahu lagi mau ngomong apaan ini. Ya, kalau misalnya ada informasi yang keliru, koreksi aja. Dan kalau ada Hyper Ki Ultraman lainnya yang kelupaan, yang nggak disebut di video ini, tambahin sendiri di kolom komentar. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin, Prayoga_Rizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, and see you next video.